Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan mempresentasikan pemodelan sistem dengan judul Model persediaan terintegrasi pada sistem supply chain yang melibatkan pemasok, pemanufaktur, dan pembeli, yang diambil dari jurnal karya Wahid Ahmad Jauhari. Sistem permasalahan. Persaingan bisnis saat ini tidak lagi terjadi antara perusahaan, tetapi sudah melibatkan beberapa jaringan supply chain. Saat ini tidak lagi tertuju pada perbaikan manajemen perusahaan, tetapi sudah mengarah pada perbaikan manajemen supply chain. Sistem permasalahan. Perbaikan manajemen supply chain sangat dibutuhkan dalam bisnis. Pihak manajemen dituntut untuk melakukan pengendalian persediaan pada jaringan supply chain secara efektif dan efisien. Model EOKI dan EPEKI dianggap sudah tidak cocok jika ditinjau dalam perspektif supply chain. Berkembangnya suatu model persediaan yang menentukan lot gabungan yang melibatkan beberapa pihak dalam supply chain. Penelitian ini mengembangkan dari model dasar QB sama dengan N kali Q dan QV sama dengan M kali Q yang berasal dari jurnal Pujawan dan Kingsman tahun 2002. Pada model ini, setiap lot pemesanan dari pembeli dikirim dalam N kali pengiriman sesuai dengan permintaan pembeli. Kemudian, pihak manufaktur akan memproduksi sejumlah M kali jumlah yang dikirim. Penelitian ini mengembangkan model tersebut dengan mengintegrasikannya dengan pembelian material, sehingga yang hubungan yang terjadi adalah QB sama dengan N kali Q, QV sama dengan M kali N, QM sama dengan QP per Z. Pada model ini, setiap lot pemesanan dari pembeli dikirim dalam N kali pengiriman sesuai dengan permintaan pembeli. Kemudian, pihak manufaktur akan memproduksi sejumlah M kali jumlah yang dikirim. Pihak manufaktur akan memesan material sebesar 1 per Z kali batch produksi. Adapun perhitungan total persediaan pada level pembelian dan manufaktur sesuai dengan Pujawan dan Kingsman pada tahun 2002 ditambah dengan persediaan material, yaitu total cost dari buyer sama dengan D per N kali Q dikali A tambah F kali N ditambah Q per 2 kali H kali B. Itu sebagai persamaan pertama. Dan total cost untuk manufaktur sendiri sama dengan Q dibagi Q per 2 dikali HP dikali M-1 dikurangi M-2 dikali D per P ditambah AM kali R kali D kali Z per M kali Q ditambah H kali M kali M kali Q kali D per 2 dikali P dikali Z dikali R sebagai persamaan kedua, sehingga total cost sama dengan total cost buyer ditambah total cost manufaktur sebagai persamaan ketiga. Dengan ketentuan di mana D sama dengan annual demand, P sama dengan annual production rate, A sama dengan biaya pemesanan pembeli, F sama dengan biaya pengiriman, AM sama dengan biaya pemesanan material, HB sama dengan biaya penyimpanan produk jadi pada pembeli, HP sama dengan biaya penyimpanan produk jadi pada manufaktur, HM sama dengan biaya penyimpanan material, dan N sama dengan jumlah pengiriman. M sama dengan nilai perkalian QV dari Q bernilai integer, 1 per Z sama dengan nilai pembagian QM dari QV bernilai integer, R sama dengan nilai konversi material terhadap produk jadi, TCB sama dengan total biaya persediaan pada pembeli, dan TCV sama dengan total biaya persediaan pada manufaktur.
Adapun gambar di bawah adalah sebagai ilustrasi level persediaan produk pada pembeli. Dan gambar kedua adalah persediaan pada manufaktur. Lalu model ketiga ini adalah integrasi dari persediaan antara manufaktur dan pembeli dan juga inventory pembeli. Ukuran lot size pengiriman dapat dicari dengan menurunkan persamaan 3 terhadap Q, sehingga diperoleh persamaan 4 seperti rumus yang tertera di bawah ini. Lalu memasukkan persamaan 4 pada persamaan 3 yang akan didapatkan persamaan total biaya persediaan, sehingga didapatkan persamaan 5. Nilai M dan Z dapat dicari dengan rumusan sesuai dengan persamaan 6 untuk nilai M dan persamaan 7 untuk nilai Z. Dari persamaan 6 dan persamaan 7 didapatkan persamaan 8 menggunakan nilai M dan persamaan 9 menggunakan nilai Z. Persoalan di atas dapat diselesaikan dengan menggunakan algoritma sebagai berikut, yaitu langkah pertama, tentukan nilai Z sama dengan 1. Langkah kedua, hitung persamaan 8 dengan nilai Z sehingga menghasilkan nilai M. Langkah ketiga, hitung persamaan 9 dengan nilai M yang didapatkan dari langkah kedua. Jika nilai Z sama dengan Z aksen, maka dilanjut pada langkah keempat. Jika nilai Z tidak sama dengan Z aksen, maka nilai Z ditambah dengan 1. Lalu kembali ke persamaan 2. Setelah didapat nilai M, kembali ke persamaan 3. Sampai Z sama dengan Z aksen. Lalu lanjut ke angka 4 dengan menghitung nilai Q aksen menggunakan persamaan 4 dan menghitung total biaya persediaan menggunakan persamaan 5. Kemudian di sini kita lihat contoh numeriknya. Diketahui D sama dengan 1000 unit per tahun, B 3000 unit per tahun, K sama dengan 600 per setup, A 100 per pemesanan, F 30 per pengiriman, AM 80 per pemesanan, HB 5 per unit per tahun, HP sama dengan 4 per unit per tahun, HM sama dengan 3 per unit per tahun, dan R kita ketahui 0,2 dan 0,5. Nah, selanjutnya, kita lihat tabel rekap hasil algoritma dengan R 0,5 sebagai berikut. Sedangkan tabel selanjutnya itu rekap hasil algoritma dengan R 0,2. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini di mana analisisnya tabel 1 menggunakan R dengan 0,5 dan tabel 2 dengan R 0,2. Bisa kita lihat maka di mana semakin kecil nilai konversi material ke produk jadi atau R, maka total biaya persediaan yang dihasilkan akan semakin besar. Kemudian semakin besar frekuensi pengiriman yang dilakukan, maka akan semakin kecil total biaya persediaan yang ditanggung pembeli. Dengan contoh soal yang sama, kita bandingkan model tersebut di mana dengan model awal kita memperoleh total biaya persediaan yaitu 2.700,3. Selanjutnya dengan model yang kita kembangkan diperoleh total biaya persediaan yaitu sebesar 1.887,56. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan semakin besar nilai konversi material R ke produk jadi, maka total biaya persediaan yang dihasilkan akan semakin kecil. Selanjutnya, semakin besar frekuensi pengiriman yang dilakukan, maka akan semakin kecil total biaya persediaan yang ditanggung buyer.
dan semakin besar total biaya yang ditanggung manufaktur. Nah, dari perbandingan model dasar dan model yang dikembangkan, total cost yang dihasilkan menggunakan model yang dikembangkan lebih kecil dari total cost yang dihasilkan menggunakan model dasar. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang ngebut.